Saya pengangguran. Ya walaupun bisa menghasilkan duit, sebut saja pengangguran. Karena jelas saya tidak bekerja di orang. Dalam artian tidak mendapatkan gaji tetap tiap bulan. Disebut wirausaha juga, saya gak punya usaha tetap. Tapi alhamdulillah saya bisa menghasilkan uang walaupun memang jumlahnya tak menentu. Ya sebut sajalah pengangguran itu. Tapi yang harus kalian tahu, gak usahlah mandang buruk pengangguran. Karena pengangguran itu ada sisi kelebihannya. Ya semua juga ada plus minusnya sih. Jadi gak usahlah memandang mencap buruk gitu, mencap buruk terhadap pengangguran karena tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan, tidak mempunyai gaji tiap bulan. Itu aja lah simpelnya. Tapi coba bayangin gini, saya pengangguran, bebas waktu, tidak terikat waktu. Ketika ada saudara sakit, saya bisa langsung nengok saat itu juga. Bisa mengunjungi mertua kapanpun. Misalkan ada yang sakit, jaraknya lumayan jauh, ya 80 km lah, sekitar waktu tempuh 2-3 jam. Saya sebagai pengangguran bisa langsung mengunjunginya karena tidak terikat waktu. Bisa nganter ke rumah sakit. Coba bayangkan gini, anggota keluarga lain yang tidak pengangguran ya, yang bekerja, mempunyai gaji tiap bulan, bisa gak berkunjung saat itu juga? Tidak. Bahkan banyak di luar sana yang mengunjungi orang tuanya aja susahnya minta ampun. Enggak tiap bulan dia datang mengunjungi orang tuanya. Kenapa? Karena dia terikat waktu bekerja di orang. Untuk mengunjungi orang tuanya saja, orang tua yang sehat ya maksudnya, harus izin cuti dulu, harus mengajukan cuti buat libur kerja, silaturahmi ke orang tua, dan itu belum tentu di ACC. Ada yang kayak gitu, banyak. Ya enggak di jauh-jauh di luar sana lah, di sekitar saya juga ada, di lingkungan keluarga saya juga ada. Apalagi ketika orang tuanya sakit, membutuhkan pertolongan. Apakah si anak yang sedang bekerja itu bisa langsung datang mengunjunginya, langsung nganter ke rumah sakit? Tentu tidak. Mungkin bisa nengok di waktu setelahnya, ketika sudah ada di rumah sakit, udah beberapa hari belum pulih, belum pulang ke rumah. Nah, baru sambil si anak juga mengajukan pengajuan
izin ngambil cuti buat tengok orang tuanya. Jadi intinya susah untuk berkunjung, tidak bebas waktu ya. Itu bagi orang yang terikat waktu karena bekerja. Entah itu yang berangkat pagi pulang malam atau pulang sore, atau yang sip-sipan per 2 sip atau 3 sip, kerja per 8 jam terus istirahat 8 jam, jeda masuk lagi 8 jam. Nah, di waktu 8 jam itu apakah bisa buat mengunjungi orang tuanya yang jaraknya tadi sekitar 80 kilo lah, paling dekat ya, antara 2-3 jam jarak tempuhnya. Gak cukup waktunya. Sedangkan waktu yang 8 jam itu pulang di rumah tuh buat dipakai istirahat untuk menghadapi kerja selanjutnya. Karena persib 8 jam kerja, 8 jam jeda istirahat, terus masuk lagi 8 jam lagi. Nah, misalkan yang per 8 jam itu, yang jeda itu digunakan untuk berkunjung ke orang tua, apakah bisa? Tidak. Kalau jaraknya 80 km dan jarak tempuhnya 2-3 kilo, itu paling dekat ya. Coba bayangin kalau yang mau dikunjunginya ya katakanlah orang tua, jaraknya lebih jauh, tentu susah untuk berkunjung ke orang tuanya saja, susah. Kalau ngandelin waktu libur itu harus ngambil cuti. Sementara saya yang pengangguran, besok bisa gak kesini, malam-malam ditelepon, besok paginya saya datang langsung tanpa mengajukan cuti. Itulah salah satu kelebihan pengangguran ya, bebas waktu, tidak terikat waktu. Ya mungkin dicap gimana ya, dicap jelek, dicap kurang baik ya, karena tidak mempunyai gaji tiap bulan. Tapi percayalah, rezeki itu bukan melulu tentang uang. Hidup ini harus dengan uang. Rezeki itu enggak tentang uang mulu, bisa berkumpul dengan keluarga juga itu rezeki. Dan ada hal yang enggak bisa dibeli dengan uang, yaitu salah satunya kebebasan waktu. Misalkan punya uang banyak, pengen sampai dalam waktu beberapa jam pulang pergi ya gak bisa, karena belum ada tidak ada teknologi teleportasi. Memangnya pintu Doraemon, pintu kemana saja, membutuhkan waktu. Ya walaupun tidak mempunyai gaji tiap bulan juga, selama masih bisa menghasilkan ya, itulah rezeki. Tidak punya gaji tapi bisa berkunjung silaturahmi ke saudara-saudara, ke orang tua,
kapan aja, itu juga rezeki. Mungkin di antara kalian ada yang di posisi seperti itu ya. Ada yang di posisi seperti saya, pengangguran, bebas waktu, bisa berkunjung ke saudara-saudara kapan aja. Ada juga di posisi yang terikat waktu, tidak bebas, kerja, punya gaji tiap bulan, tapi tidak bisa berkunjung silaturahmi ke orang tua, ke saudara, nengok orang yang sakit, istilahnya telat gitu, dalam artian nggak di hari itu juga, karena harus mengajukan cuti dulu. Karena kalau ngandelin libur, misalkan liburnya cuma hari Minggu aja, itu gak bisa kan kalau jaraknya jauh, karena dipakai istirahat. Ya semua ada plus minusnya lah, jangan saling menjelekkan. Ada kelebihan, ada kekurangannya, apapun itu ya. Hidupnya damai-damai aja lah, selama tidak mengusik, tidak merugikan. Saya juga tidak mempunyai gaji tiap bulan, tapi ketika saya dibutuhkan, misalkan untuk kantor kemana, ke suatu tempat, kantor saudara, saya langsung bisa. Misalkan ada yang sakit saudara, saya langsung bisa nganter, langsung bisa nengok tanpa harus mengajukan cuti dulu. Begitu ya, itulah kehidupan dunia ya. Semua plus minus, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan saling menjelekkan lah. Buat para pekerja yang mempunyai gaji bulanan, jangan merendahkan kepada orang-orang yang pengangguran. Jangan menganggap sepele karena tidak mempunyai gaji tiap bulan. Dan begitupun sebaliknya, orang-orang yang bebas waktu juga gak harus menjelekkan yang pekerja karena gak bisa nganter, gak bisa telat ya. Kalau di posisi saya sih memang memaklumi ya, karena saya juga pernah bekerja di orang lain, pernah terikat waktu. Memaklumi lah kalau misalkan tidak bisa nengok, tidak bisa datang ke suatu acara tertentu gitu, karena harus bekerja, gak bisa cuti dan lain sebagainya. Ya intinya saling pengertian aja lah. Hidup saling berdampingan, damai, tentram. Coba ada plus minusnya. Oke.